Halo Is, Hai Pur, gimana kabarnya? puji Tuhan baik. Gimana Kamu gimana? kabarnya? Puji Tuhan baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik juga. Ya. Nih ngomong-ngomong, masih ingat nggak sama tugas Ibu Herda? Oh, yang mana itu? Ada, kita disuruh nge-review jurnal. Ntar. Oh, iya. Aku udah ingat. Iya, nge-review jurnal itu ya? Ini kan ada beberapa indikator kan Iya. mengenai yang direview. Menurut kamu gimana sih dari jurnal yang kamu lihat? Kalau aku sih menurut aku ya, kalau dari judul sih bisa lah dikatakan bagus gitu karena ini menyangkut layanan bimbingan konseling dalam karir sesuai dengan apa yang kita pelajari di mata kuliah kita kan. Nah, jadi di sini judulnya aku ambil kemarin itu pelaksanaan layanan bimbingan konseling karir dalam meningkatkan minat siswa dalam melanjutkan studi kelas 12 di SMA negeri Yadikan Antar. Kalau kamu apa? Sama sih, nanti judul itu juga tentang pelaksanaan layanan bimbingan konseling karir dalam meningkatkan minat siswa dalam melanjutkan studi kelas 12 di SMA Yadikan Antar. Kalau itu yang tentang volume dan halaman kamu buat belum? Belum sih, di sini aku juga bingung yang volume dan halaman. Menurut kamu gimana sih volume dan halaman itu? Kalau aku sih aku ambil ya dari jurnal yang kita buat itu yang dikasih sama Ibu Herda itu kan kemarin itu dari volume 03 atau 2 2016 halamannya itu 207 sampai 218. Nah, itu ada di yang paling atas di paling sudut itu. Di paling sudut jurnal itu. Oh, di atas paling sudut jurnal. Iya, sudut kanan. Sudut kanan. Iya. Kalau yang ini kamu adalah penulis atau peneliti? Penulis atau peneliti. Udah, itu kan si Deprianto dan Neti Purnamasari kan? Oh, sama ya sama kamu. Kebetulan aja ya. Oh, namanya kah? Iya. Ya. Ya, aku juga itu juga sih, Deprianto dan Neti Purnamasari. Kalau yang itu apa sih namanya tanggal di review? Kita buat tanggal yang kemarin ya. Kita kan udah bahas dulu Iya, nih. udah bikin tanggal yang kemarin sih. Iya ya. Tanggal. Terus ada kata kunci. Nah, terus kata kuncinya kamu buat yang mana? Ini apa itu layanan informasi karir dalam meningkatkan kematangan karir. Oke. Itu sih kata kuncinya. Iya, aku juga sih itu layanan informasi karir dalam meningkatkan kematangan karir. Memang sih itu kan udah langsung tercantum kan di jurnalnya itu kan. Udah tercantum di apa itu di jurnalnya. Iya. Kalau itu pendahuluannya kamu udah taruh belum? Belum, aku udah belum naruh sih pendahuluannya nih. Oh ya. Ya udah ntar ya. Kalau aku sih apakah upaya kan problemnya itu kan apakah upaya bimbingan karir dalam meningkatkan kematangan karir peserta didik kelas 10 madrasah Alia Witsida Kata Bumi. Nah, setelah melakukan konseling kelompok. Jadi, problemnya itu upaya apa untuk karir, tentang kematangan karir yang akan dihadapi siswa-siswa tersebut gitu. Itu sih. Tapi sih bisa sih ditambahi ya punyamu itu gitu. Biar lebih mantap gitu kan. Iya, lebih gimana gitu. Gimana gitu ya. Terus di sini ada kajian dan teoritis. Kamu gimana tuh? Kalau aku sih, kalau kajiannya itu aku buat ya cuman sedikit aja sih dari kajiannya itu. Minat adalah salah satu faktor yang turut menentukan atau mempengaruhi keinginan seseorang dalam melakukan atau menentukan sesuatu hal yang diinginkan dan ingin dia lakukan. Nah, di mana bahwa minat merupakan ketertarikan atau keinginan individu yang timbul dan bisa mengarahkan individu kepada pilihannya, baik terhadap orang, benda, situasi maupun terhadap suatu kegiatan tanpa adanya paksaan atau pamrih. Jadi minat itu kayak bukan paksaan gitu. Ya minat itu karena dia suka gitu. Ya kan? Iya, minat itu kan tergantung dirinya kan. Dia suka apa enggaknya. Iya. Nah, terus kalau yang ini kamu udah taruh lah tentang metode penelitiannya. Yang mana? Metode. Ya. Itu kan menggunakan metode apa itu kualitatif kan? Iya, kualitatif. Iya. Itu kualitatif kamu masih ingat lah itu?
Aku rada-rada lupa Dan gitu. Itu penelitian yang apa? Yang dia mencari sumber-sumber gitu ya, kalau nggak salah. iya, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain. Ya, aku udah mulai paham. Oke. Terus kalau metodenya itu kalau nggak salah ya, metode desain one group pretest dan post test ya kan di situ. Oke. Terus kalau yang indikator 13 itu solusi atau cara apakah yang digunakan peneliti gitu? Kamu udah dapat Solusinya belum? atau caranya? Ya, Cara solusi. peneliti. Ya. Aku sih, menurut aku identifikasi masalah siswa dan pelaksanaannya layanan bimbingan konseling karir secara bimbingan kelompok. Boleh sih. Kalau menurut kamu gimana? Kalau aku Solusi sih, atau caranya? kalau aku sih kemarin kan waktu aku baca itu peneliti melaksanakan layanan bimbingan konseling karir yang dilakukan secara kelompok. Tidak hanya itu saja, peneliti juga melakukan wawancara terhadap guru-guru BK gitu. Terus kalau kelemahannya itu dan kelebihan kamu udah buat belum? Udah buat. Apa Oh, itu? Kalau kelebihannya dapat membantu siswa mempersiapkan pengambilan keputusan, terus mengembangkan beberapa kepercayaan dalam diri sendiri, dapat membantu siswa menemukan beberapa makna dari aktivitas siswa di sekolah, dan dapat memberikan ketenangan bagi diri siswa untuk mengenai kesempatan-kesempatan yang baik ditemukannya di sekolah maupun di luar sekolah. Terus dapat membantu siswa menentukan apa yang seharusnya dilakukan sekarang dalam kaitannya dengan apa yang diinginkan selanjutnya. Ya sih, mantap. Terus kalau kelemahannya kamu udah taruh belum? Udah. Udah ya. Apa sih kelemahannya aku? Soalnya belum dapat kemarin itu. Nih kelemahannya nih kurang ketertarikan siswa untuk melanjutkan studinya. Terus apa itu keterlibatan siswa yang kurang dalam pembelajaran, dan ada juga yang dikarenakan faktor ekonomi keluarga. Oh, ya. Oke lah. Yang Nanti dipadai gitu. ya, nanti ditambahin sama punya aku bisa Apa? lah. Ditambahin sama punya aku bisa lah. Bisa. Ya, Kan menurut aku ini sedikit aja nih kelemahannya. ya, soalnya aku nggak buat kelemahannya kan, tapi nggak apa-apa sih. Soalnya aku cuma bikin kelebihannya doang, di mana penelitian ini digunakan dengan metode kualitatif. Nah, metode ini menggunakan verbal gitu kan. Verbal maksudnya hanya kata-kata gitu kan. Jadi kita tahu tentang seperti apa bentuk dari jurnal kualitatif kan. Kan kita kan udah masuk dalam riset kuantitatif kan, Nang. Kan Pur. Jadi di situ kan kita kan lebih sering ibaratnya menggunakan angka-angka. Tapi di sini dia lebih ke kualitatif gitu. Di mana kualitatif ini penelitian kualitatif ini jarang-jarang digunakan kan. Jadi itu kayak kelebihan lah gitu. Bagian jurnal atau sisi bagian manakah yang membuat tertarik? Itu gimana tuh menurut kamu? Kalau aku sih dari hasil dan pembahasannya. Yang membuat tertarik? Iya. Kalau kamu? Belum sih. Karena menurut aku yang membuat tertarik tuh ya siswanya itu kan udah tahu punya kemampuan sendiri, tapi dia tidak yakin apakah dia bisa atau tidak melanjutkan studinya. Iya juga sih. Tapi itu kayaknya di bagian mana ya? Pembahasan kayaknya ya, kalau nggak salah. Iya. Nah, terus di sini ada kesimpulan review. Kalau aku sih kesimpulannya kamu udah buat belum? Yang itu? Belum nih, belum buat. Iya, kalau aku sih kesimpulannya cuma sedikit doang aku buat, bahwa minat individu atau siswa itu harus ditingkatkan dan menjadi sebuah hal yang urgent apalagi di tingkat SMA kan. Kalau ibaratnya di tingkat SMA ini itu masalah karir nggak dipersiapkan kan gimana nanti masa depan mereka gitu kan. Banyak yang pengangguran nanti kan. Ibaratnya kalau pengangguran kayak S1 gitu itu masih bisa lah tertolongkan. Nah, tapi kalau pengangguran yang di SMA gitu kan, apalagi tamatan-tamatan SMA sekarang masih gimana? Sulit lah untuk mendapatkan kerja ya kan. Jadi kita juga selaku calon-calon guru BK atau calon-calon konselor kan kita kan bisa bantu mereka kan. Dari hal ini kita kan bisa dapatkan cara-cara gitu, cara-cara untuk membantu siswa-siswa itu gimana untuk ke depannya karir mereka gitu ya kan.
Ya, aku sih itu sih aku taruh. Eh, Ini menurut kamu apakah sumber referensi terbaru atau referensi terlama dari jurnal? Kalau aku sih kalau yang aku lihat ya dari sini kebanyakan referensinya dari jurnal atau dari buku-buku terbitan tahun yang udah baru ya. Kayak contohnya nih Safina Sinta Ekawati tahun 2012 yang judulnya Pengaruh Terapi Kontrol Diri Terhadap Self Regulasi Anak Putus Sekolah, yaitu deskripsi di mana diterbitkan dari UMK. Terus yang kedua itu dari Yusuf S dan J. Nurisan, yaitu tahun 2012 yang judulnya Efektivitas Bimbingan Pribadi. Nah, itu sih yang aku dapat kalau yang dari terbarunya sih. Tapi sebelum-sebelumnya ada juga sih yang tahun 2010 gitu. Banyak yang tahun dah lama-lama juga, ada yang tahun 2005. Iya, ada juga sih yang dipakai itu. Nah, terus kamu udah buat lah itu? Apa? Kamu udah buat? Sama kayak yang bilang juga tadi, dari Susanti Nuri. Iya, oke lah, udah selesai ya kita bahas ya, kita review. Semoga nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman kita bisa jawab ya. Iya. Iya, kamu jangan lupa belajar di rumah ya. Siap. Oke. Jadi makasih Pur buat kerjasamanya. Ya, sama-sama Lois. Makasih Ya, juga. Yes lah. Oke teman-teman semuanya, jadi itulah hasil dari diskusi kami tentang review jurnal yang berjudul Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling Karir dalam meningkatkan minat siswa dalam melanjutkan studi di kelas 12 di SMA Yadi Kanatar. Nah, jadi teman-teman, jika ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi sekian dan terima kasih. Dah. Ya.